Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini lewat kegiatan kelima banyak Pancasila SMP yang keempat baru di awal. Salah satu kegiatan hari ini proyek yang kelima ya. Yang pertama dulu masih ingat apa proyek kelima yang pertama dulu yang sudah dilakukan? Bangunan jiwa dan yaitu dengan kesegaran kesegaran jasmani. Kemudian yang kedua yang adalah suara demokrasi. Suara demokrasi itu adalah pilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ketiga ini adalah tema yang ketiga, yaitu merekayasa berteknologi membangun NKRI dengan subtemanya perbuatan dari sampah organik yang akan kita lakukan pada hari ini. Insya Allah kalau yang keempat masih ada waktu, yaitu kewirausahaan, yaitu pembuatan keripik. Ya, pembuatan keripik apakah dari bahan pisang atau dari bahan singkong. Ya, tapi sebenarnya minimal 3 ya, tapi kalau itu sampai 4 ya boleh. Nah, tapi untuk hari ini itu yang ketiga, yaitu pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Nah, sampah-sampah organik yang ada di sekolah kita ini itu sangat melimpah ya, sangat melimpah. Apakah yang ada di sekolah kita maupun yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ada sampah organik yang ada di sekolah kita ini tentu adalah berupa dedaunan, ya, berupa dedaunan. Ya, seperti yang sekarang ini ada banyak daun, ya, ada daun yang sudah gede, ada yang masih hijau. Itu masih atau bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, makanya target kita adalah anak-anak sekalian, sampah-sampah organik itu berupa dedaunan itu jangan kita bakar, akan tetapi kita tampung pada suatu wadah. Nah, sehingga nanti bisa kembali kita manfaatkan untuk tanaman, ya. Kecuali sampah plastik, tapi nanti insya Allah di lain waktu kita akan juga bagaimana mengolah sampah plastik bahan-bahan yang lainnya, ya. Jadi target kita hari ini adalah membuat 2 jenis kompos,
ya. Yang pertama itu kita akan membuat yang namanya kompos padat. Ya, jadi kompos padat ya yang pertama. Nah, kompos yang padat ini seperti ini, nanti wadahnya adalah kita akan menyiapkan namanya, ini namanya apa namanya? Kalau dalam anunya adalah bed kompos. Nah, bed itu tas, kompos itu ya, nah berarti tas ini dah. Ini kompos bag, ini kompos bag. Ya, jadi ini sebenarnya kita sudah lama laksanakan ini, bahkan kita sudah melaksanakan pemanenan. Nah, caranya mengaplikasikan ini untuk pembuatan yang padatnya, cukup saja menumpuk sampah-sampah berupa dedaunan organik ya. Ya, tapi caranya sebenarnya ada dua kan jenis ini ya. Ini ada yang sudah kering, ada yang warna hijau seperti ini. Nah, sebenarnya ini di caranya ini kalau mau dikumpul ini dikombinasikan. Jadi diletakkan dulu yang dedaunan yang sudah kering ini. Nah, diletakkan bagian bawah. Nah, setelah itu ditambah lagi yang warna hijau seperti ini. Nah, kemudian yang kering lagi, yang hijau lagi, yang kering, dan seterusnya sampai penuh. Oke? Nah, sampai penuh. Apa tujuannya seperti itu dikombinasikan? Nah, ini yang kering ini ketika disimpan di dalam tas seperti ini, itu akan menghasilkan yang namanya gas karbon, ya, gas karbon. Ya, sedangkan yang hijau ini menghasilkan gas nitrogen. Ya, sehingga reaksi antara karbon dengan nitrogen tentu itulah yang dibutuhkan nanti yang tanaman. Nah, tetapi untuk supaya hancur cepat ini, karena kan ini dedaunan butuh waktu untuk terurai. Tidak mungkin ini langsung kita manfaatkan untuk sebagai pupuk kalau masih lembaran seperti ini. Ya, harus dihancurkan, harus hancur. Nah, tetapi bukan kita yang menghancurkan. Kita membutuhkan lagi makhluk hidup yang bisa menghancurkan ini. Ya, yaitu berupa kita memanfaatkan yang namanya bakteri pengurai. Bakteri pengurai. Nah, ini kalau ini saja diletakkan di tanah ini akan hancur, tapi butuh proses yang agak lama. Sehingga kita butuh suatu makhluk hidup yang namanya bakteri untuk menghancurkan itu. Nah, di manakah bakteri itu? Bakteri itu ada di dalam sini. Ya, ini ada di dalam bakteri ini. Yang ini banyak dijual ini, namanya EM4. Ya. Mikroorganisme efektif mikroorganisme ini untuk tanaman, yaitu bakteri fermentasi bahan organik tanah. Ini untuk menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah. Ya, jadi ini berisi bakteri yang ada di dalamnya. Ya, tetapi bakteri yang sekarang ini masih dalam keadaan hibernasi. Ya, jadi bakteri di dalam sini masih tidur. Ya, sehingga kalau ini langsung dimanfaatkan ini belum bisa berfungsi karena masih hibernasi bakterinya. Ditidurkan. Sama itu kalau beruang, kalau musim salju, dia tidur. Ya, dia tidur supaya menyimpan bahan manunya. Nah, jadi kita harus papakan dulu bakterinya yang ada di dalam ini. Jadi bakteri apa yang ada di dalam ini, itu ada di ini ya. Jadi ya ada kandungannya di sini berupa bakteri. Nah, sekarang bagaimana cara menghidupkan bakterinya ini? Dengan caranya kita, karena ini kan kemasan 1 liter ya, kemasan 1 liter. Jadi coba satu orang dulu. Coba 1 liter. Sampai di mana kan? Ya, 1 liter.
coba ambil air 1 liter. 1 liter. Kasih ani rata. Kasih rata. Bagaimana caranya kalau biasa minum? Nah, kena nih. Rata jangan. Enggak apa-apa, kurang lebih lah. Ya. Setelah itu simpan di sini. Ya. Jadi sebanyak 5 liter. 5 liter. 5 liter ya. Ada 5 liter. Nah, kemudian kita kenapa mesti gula? Ya, gula itu rasanya apa gula kan? Manis. Ya, jadi bisa saja selain gula pasir, apalagi yang rasanya manis-manis itu? Gula Nah, boleh gula merah. Ya, gula pasir, gula merah itu. Nah, yang penting manis. Nah, yang penting manis. Nah, kalau ada yang di sini yang manis-manis, ya bisa juga. Nah, jadi makanannya itu bakteri untuk menghidupkan adalah yang manis-manis ya. Nah, jadi kita campurkan gula ini. Nah, ini kan satu liter ya. 1 liter. Nah, jadi 5 liter air. Nah, ditambah 1 liter gula. Nah, timbang. Nah, ambil pengaduk. Nah, atau ini saja. Nah, yang lain lagi perempuannya. Ayo. Saya. Ya, diaduk ya sampai larut itu namanya. Coba nih kira lewat pesan ini. Sampai larut ini ya, itu gulanya yang ada di bawah. Ya, yang penting yang jelas ya kalau diaduk itu. Coba kuih. Coba. Benar. Jadi sambil dilarutkan itu, ya kita siapkan ini ya. Jadi ini larutan EMA 4. Ya, jadi ini EMA 4 mengandung bakteri penambat N. Penambat N berarti penambat nitrogen. Dan bakteri pelarut P, pelarut fosfor, penghasil fitohormon, serta perombak bahan organik. Ini sangat cocok untuk tanaman dan sebagainya. Ya, jadi sambil ini sudah ini. Jadi kita buka larutan EMA 4-nya ya. Ya, kemudian ini larutan EMA 4 kita masukkan ke air tadi yang sudah dilarutkan dengan gula ya. Jadi kita masukkan. Ya, sambil diaduk. Kira kemana? Coba dia. Ya, jadi ini berisi bakteri, tapi ya tidak usah khawatir, bakterinya itu tidak membahayakan karena itu hanya berupa bakteri pengurai ya. Oke. Nah, setelah seperti itu, ya biarkan kita diamkan saja 10 sampai dengan 15 menit ya. Sambil menunggu itu prosesnya bahwa bakteri ini sudah hidup. Nah, kalau seperti itu, jadinya kan seperti ini. Sudah bisa disimpan dalam suatu wadah tersendiri, dan inilah bahan pelarut yang sudah siap untuk digunakan, sudah siap digunakan. Nah, anggaplah ini tadi yang ini kan sudah seperti ini ya, sudah seperti ini sudah lama kita buat. Untuk memakai ini, untuk mengaplikasikan ini ke
kan ini yang seperti ini, tapi ini sudah lama saya buat ini. Ya, artinya bakteri pengurai itu sudah hidup ya. Jadi kita campur ke air, kita campur, baru diaduk. Nah, aduk. Ambil dia. Balik pak. Ya, buka semua tutupnya ini. Ya, buka semua. Ya, jadi sambil ya, perhatikan memang bagaimana langkah-langkahnya tadi. Nah, supaya nanti kalau di rumahnya bisa nih buat juga biar karung apa kah pakai ember. Tapi sebenarnya ini kurang maksimal karena ini seharusnya dipenuhi semua. Jadi ini tugasnya kelas 7 karena ini proyeknya kelas 7. Pokoknya kalau ada sampah-sampah langsung masukkan semua di sini di. Sampah-sampah beberapa dedaunan. Nah, jadi caranya ini kan sudah dicampur. Nah, ini sudah siap disiram. Diambil saja ini. Nah, baru disiram secara merata. Nah, kemudian dipastikan bahwa itu kalau sudah kena semua. Siram semua. Siram semua. Ya, siram juga mulai dari sana. Coba yang lain. Jangan hanya satu selalu bekerja, Pak. Ya, 2 kali lah. Kasih rata dah, rata. Ini sebenarnya dilakukan rutin. Sekali seminggu itu disiram lagi EMA 4. Nah, berarti kalau misalnya hari ini hari Senin pertama disiram, Senin berikutnya dibuka lagi tuh anunya baru disiram. Kalau yang jelas itu pasti akan menyusut itu. Nah, jadi kalau menyusut itu berarti itu menandakan bahwa sudah terjadi penguraian di bagian bawah.